Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga pahlawan di seluruh Nusantara Indonesia ini, Son. Kenapa pahlawan tuh sih? Karena sekarang memang lagi zamannya lomba-lomba jadi pahlawan gitu, Son. Gitu. Oh gitu, banyak lomba-lomba gini ya. Buat apa tapi? Bahkan sampai saya nggak tahu ya, saya ada melihat sebuah video tuh yang dia sampai wah orang ini tapi ngepel lantai ya kan. Ngepel lantai. Iya, orang berkuasa tapi ngepel lantai luar biasa kan? Luar biasa. Pakai jaket anti peluru nggak tapi? Itu juga ada. Itu juga ada tuh yang pakai jaket anti peluru tuh ya kan? Iya. Sangat luar biasa ya. Walaupun beberapa orang berpendapat itu lagi bukan ngebersihin lantai gitu. Apa tuh? Ngebersihin namanya sendiri, katanya begitu. Beberapa orang berpendapat begitu ya, beberapa orang. Beberapa orang ya. Bukan saya, kalau saya membersihkan lantai itu pasti. Oh iya. Dan pasti butuh lah properti itu kan. Yes, pasti butuh. betul sekali. Dan Iya. mungkin tadi ada yang pakai jaket peluru juga ya, Son ya? Datang ke tempat bencana pakai jaket peluru ya? Iya, itu Wah, luar biasa itu, luar sekali. biasa. Dan pasti dibutuhkan itu pasti. Pasti dibutuhkan. Dan Charlie Kirk kalau misalnya yang mengikuti dia mungkin sekarang masih ada gitu ya, Son. Mungkin masih ada. Iya benar. Enggak juga sih di sini. Oh iya. Enggak juga. Oh iya enggak juga ya. Oh iya juga. benar. Mungkin dia terinspirasi. Wah, jangan sampai saya seperti Charlie. Iya benar juga. Benar. Mungkin begitu kan. Positive thinkingnya kan gitu gitu kan. kan. Tahu juga kan makanya kan. Benar. Tapi sekali lagi kita doakan untuk bencana-bencana yang terjadi di Sumatera, di Indonesia, mudah-mudahan segera selesai gitu ya, Son ya. Kita melihat beberapa teman-teman kita juga banyak juga yang banyak membantu gitu ya. Kita lihat-lihat gitu ya di sosmed. Iya betul. Membantu, kita juga mendukung. Donasi ya kan. Donasi, mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan. Nggak mesti nunggu dari pemerintah ya. Mungkin kita juga harus mulai gitu ya. Yes, gitu. benar banget. Oke, kalau gitu mendingan sekarang kita langsung aja mulai ke episode yang sudah kita tunggu-tunggu, karena kita menentukan topik-topik hari ini itu bareng bersama para sobat Loteng setiap hari Selasa, Son. Langsung live setiap hari Selasa di YouTube. Oke, jadi buat kalian biar gak ketinggalan, silakan join Discord-nya, link ada di deskripsi. Oke, karena kita biasanya ngasih tahu di situ gitu ya, Son. Yes, notif juga keluar di situ. Oke, kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu udah denger cerita tentang The Dancing Serbian Lady belum, Son? Kalau joget kan udah sering. Lah, bukan dong. Kalian tidak menang jabatan karena joget. Dengerin ya. Oke. Sumpah ini ngeri banget sih, Son, footage-nya. Jadi ceritanya nih, Son, di sekitar tahun 2019 sampai 2022 ada sebuah kisah yang rame, tepatnya di TikTok dan di forum-forum Eropa Timur. Jadi ceritanya gini, Son, di suatu hari ada orang yang lagi jalan malam-malam, ya sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi lah gitu. Kalau di Eropa kan kita tahu sendiri jam segitu sepi banget kan, gak kayak di Jakarta lah gitu. Terus pas mereka lagi jalan nih, mereka ngelihat ada sesosok wanita misterius yang lagi berdiri di tengah jalan, Son. Jadi wanita ini tuh lagi joget-joget gitu. Tapi kali ini jogetnya bukan joget timur ke barat, selatan ke utara gitu ya, Son ya. Itu beda itu. Jogetnya itu terlihat aneh dan creepy gitu. Kemudian orang yang lihat ini langsung ngerekam pakai HP tuh dari jarak jauh. Tapi ya udah, ceritanya berhenti di situ. Sampai akhirnya, Son, ada yang nge-upload ke TikTok sebuah video yang kurang lebih sama. Tapi bedanya, Son, orang yang rekam ini tuh kayak ketahuan gitu. Ketahuan apa? Sama dancing lady-nya. Terus mereka dikejar, Son. Lalu kemudian video tersebut viral gitu kan. Dan muncul beberapa video serupa yang diupload sama akun-akun lain. Dan wanitanya ini bukan cuma satu orang, Son, tapi ganti-ganti orang gitu setiap video. Beda-beda tiap video. Akhirnya viral banget deh tuh, ya kan. Semua orang jadi ngomongin betapa mengerikannya fenomena ini. Bahkan beberapa dari mereka percaya kalau para wanita joget ini ngejarnya tuh sambil bawa pisau, Son. Tapi ya polisi Serbia nggak pernah mengkonfirmasi adanya serangan yang datang dari wanita joget ini. Kata polisinya kan girls just wanna have fun gitu. Nggak pakai pisau juga kan? Ya memang nggak pakai pisau kan, makanya polisi mengkonfirmasi nggak ada serangan. Jangan-jangan yang pakai pisau itu ya pura-pura doang gitu loh. Orang settingan gitu. Tapi kok bisa, Bang, ada cewek joget-joget di tengah jalan begitu? Mungkin kan kalau di parkiran SCBD mungkin gitu kan, contoh itu terjadi gitu. Tapi kalau di tengah jalan kok bisa gitu kan? Nah, ada 3 teori nih tentang The Dancing Serbian Lady ini. Teori yang pertama mengatakan bahwa The Dancing Serbian Lady adalah wanita-wanita yang tunawisma atau tinggal di jalanan gitu, sekaligus memiliki gangguan mental juga. Makanya mereka bisa bertindak demikian gitu. Karena ternyata faktanya wanita tunawisma di Serbia ini banyak yang punya gangguan psikis, Son. Jadi mereka ini sering terlihat jalan sambil nari-nari atau ngomong sendiri gitu, Son, di jalanan. Polisi juga pernah bilang ke media bahwa fenomena ini itu bukan fenomena supranatural, Son, melainkan hanya warga yang punya masalah mental aja katanya. Tapi karena direkamnya malam-malam, jadi ya vibe-nya kelihatan serem
gitu kan. Teori kedua bilang kalau The Dancing Serbian Lady ini ternyata bukan hanya sedang menari biasa, melainkan mereka melakukan ritual pemanggilan roh, Son. Aduh. Yang berasal dari ajaran pagan Slavia. Tapi ya ini teori-teorinya TikToker aja, Son. Jadi sebaiknya jangan dipercaya gitu ya, Son ya. Nah. Jangan percaya TikToker. Oh. Jeruk makan jeruk nih. TikToker Amerika maksud gua. Iyalah. Ini buat nambah-nambahin bumbu aja lah, Son, biar ceritanya tuh berubah jadi creepypasta gitu. Teori ketiga ada yang bilang kalau ini semua tuh cuma settingan doang, Son. Jadi nggak benar-benar ada Dancing Serbian Lady ini. Soalnya emang bener beberapa video itu emang disetting gitu. Dan diakuin juga gitu sama beberapa pembuatnya bahwa mereka ya cuma pengen bikin konten horor ala-ala urban legend aja gitu. Oh iya, kisah ini tuh udah ada short movie-nya loh, Son. Jadi kalau lo tertarik bisa cek deh tuh. Gimana menurut kalian? Apakah The Dancing Serbian Lady ini beneran nyata atau awalnya nyata terus habis itu jadi settingan gara-gara TikToker sibuk nyari views? Apa dari awal sebenarnya semua ini hanya hoax? Tulis di komen. Jadi sebenarnya video tentang Serbian Dancing Lady ini tuh ada banyak banget, Son, ya kan? Dan menurut gua yang paling serem tuh video yang ini nih. Sama ya, ada juga yang kelihatannya udah jelas banget kalau ini settingan gitu. Contohnya kayak ini. Dan ya emang laku banget gitu, Son, kalau lo bikin video tentang Dancing Serbian Lady ini. Soalnya kayak yang settingan itu aja itu 14,6 juta loh, Son, like-nya, Son, lo bayangin, Son. 14,6 juta likes-nya aja lo bayangin. Gila, itu Gila gak? Minimal 50 juta view-nya kali. Lebih lah. Lebih ya, pasti di atas 100 juta lah view-nya. lebih Iyalah. Gila. Gila, Gimana kayak orang gitu. nggak bikin? Gimana orang gak ikut-ikutan setting gitu kan, Iya. maksudnya kan? Yang kasihan yang beneran, yang menurut gue sih gue milih yang ini loh, yang apa? Ada beneran, tapi abis itu gara-gara terkenal ceritanya jadi banyak orang yang bikin settingan gitu. Tapi Oh, gitu. awalnya menurut gue ada beneran sih. Awalnya ada beneran Iya, ya? tapi yang kena sikis-sikis itu ya bukan supernatural ya. Iya benar, kayak orang gangguan jiwa aja gitu Iya, ya, lagi iya, joget iya. di jalanan, direkam dari jauh. Itu yang awal mulanya kayaknya sih yang bikin ini jadi terkenal gitu ya. Karena ini emang jadi urban legend sih di Serbia katanya. Oke. Dari tahun 2019 sampai 2022. Kalau gue ngelihat langsung sih kabur Gimana pol sih? sih. Nggak sempet gini-gini sih kayaknya. Oh gitu. Kabar loh. Kabur langsung. Emang kenapa ini joget doang nggak dia apa-apa? Saya naik mobil ya. Kalau tadi kan di luar kan pasti banyak jalan kaki orang. Iya jalan kaki bener. Hmm. Naik mobil tapi jaraknya 3 meter gitu misalnya gitu. Joget-joget itu. Lu masih kabur ya? Oh, gue berani sih 3 gue. meter. Ah? Nggak berani sih. Deket banget 3 Ya meter. emang deket sih kan ada mobil tapi. Iya sih, tapi nggak Emang? berani sih. Nggak berani? Saat ingin kaca kan. Ngeri banget sih emang. Orang pagi-pagi kan maksudnya kan. Ente jam segitu emang masih sadar itu? Oh enggak lah, udah tidur di kamar. Iya, itu caranya, oke? Gitu. Kalau ente sih masih takut juga, padahal udah biasa bukan ngelihat cewek joget-joget jam 1 sampai jam 3. Lah, Anda biasa. Kok takut 3 meter mungkin dong? di TikTok lagi nontonin yang Serbia itu tadi. Oh, kan Mungkin, takut mungkin. tapi masa ditontonin nggak mungkin dong. Enggak kalau sih, langsung gini nontonin sih gitu. pasti. 3 meter lu takut. Takut lah Pak, 3 meter. Deket Kalau banget. 1 meter diajak kenalan baru gitu. Kalau gimana? Setengah meter minta WA gitu ya. Gitu. Itu. Serem. Nah ini mumpung bahas horor sih, gue juga punya nih cerita yang Serem ada gitu? horor-horornya juga nih. Ada horor-horornya. Mistis-mistisnya juga. Waduh, tentang apa itu? Gue ceritain ya. Ini ngomongin tentang deforestasi apa gimana Son ini? Bukan, Son? Serem bukan, juga itu. bukan. Itu kan serem juga tapi. Iya, serem sih, serem. Oh. Karena emang itu kan harusnya namanya deforestasi itu kan hutan ya. Tapi kalau satu jenis tanaman, itu namanya kebun sih. Nah, defarmisasi itu namanya begitu ya Son ya. Benar Harusnya- gak? Iya, kan? iya. Benar. Iya, benar. Karena kata-kata forest yang menyenangkan itu hanya forest dan black forest, sisanya nggak menyenangkan Son gitu kan. Tahu black forest sih tahu. Gue masa nggak tahu. Lo siapa tahu? Kasian Lo banget. aja nggak tahu tadi deforestasi apaan dimasukin ya? Enggak. Tapi gue mau ngomongin makam-makam keramat di Indonesia. Wah, bisa di take down nih videonya kalau begini. Yang bener Anda. Tapi kita tetap coba. Oke, let's do it. Lo tahu nggak sih banyak makam keramat di Indonesia itu ternyata palsu sih. Loh, kok bisa gitu Son? Ini levelnya niat sih menurut gue. Jadi kuburannya ada, dikasih nisan, terus dikasih nama-nama tokoh sakti, terus wali,
leluhur, bahkan ada yang ngarang silsilah sendiri. Tapi yang dikubur kosong, Zat. Wah, Kosong. mungkin karena Nissan doang, Son. Oh, Coba ada isinya, Ichi Nissan mungkin nggak ada. oh. Ya kan, Ichi Nissan mungkin gitu kali, baru ada dalamnya. bener. Iya. Dan yang lebih gila lagi, itu semua ternyata bukan buat spiritual ataupun buat sejarah, Tapi buat bisnis. oh, gue tahu ini bisnisnya pasti dari ini ya, Son. Kalau lu datang nyekar, tiba-tiba disapu-sapuin makam lu, bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan, beda. Itu beda lagi. Dan ini bukan kejadian 1-2 doang, Zat. Di Indonesia udah banyak banget yang kebongkar. Yang pertama nih ya, ini kasus paling terbaru. Terjadi di bulan Juni 2025. Lah, baru kemarin banget berarti ya? Baru kemarin banget. Ini lokasinya di Kabupaten Serang, tepatnya di TPU Kampung Kamadean. Di situ ada 31 makam palsu yang akhirnya dibongkar warga. Kenapa dibongkar? Karena tempat ini jadi sarang pesugihan, yang adalah ritual-ritual untuk mendapatkan kekayaan instan lah. Nah, pelakunya itu diduga seseorang bernama Suhada dari Kerawang sih. Jadi malah orang luar daerah dia itu. Oh iya, gitu ya, mah pendatang ya. Pendatang. Yang selanjutnya lebih gila lagi nih. Lokasinya di Citepus, Pelabuhan Ratu. Di sana ada 41 makam palsu yang dibongkar pada Agustus 2024. Kenapa bisa sampai 41 gitu kan? Karena semakin banyak makam keramat, itu semakin sakral kesan tempatnya itu. Ya semakin mistis lah, sehingga makin banyak orang yang datang. Pembongkarannya dipicu kekhawatiran masyarakat soal ajaran sesat dan praktik perdukunan yang berkembang di situ. Bayangin aja makam sebanyak itu mungkin dikunjungi sama puluhan atau ratusan orang yang bawa duit semua gitu kan. Yang berikutnya terjadi di Januari 2025, berlokasi di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Mojokerto. Ada 13 makam keramat palsu yang dibongkar oleh komunitas dan pemerintah desa. Yang menarik dari kasus ini sih, pelakunya adalah seseorang bernama Habib Soleh dari Bogor. Dia kayak master franchise gitu. Jadi bikin jaringan makam keramat palsu gitu di berbagai daerah. Nah, sekarang pertanyaannya sih, gimana sih mereka bisa untung dari makam kosong? Modusnya tuh rapi banget sih. Jadi peziarah itu nggak dipatok harga, tapi dikasih kalimat pamungkas seikhlasnya aja. Dan justru itu yang bahaya sebenarnya. Maksudnya kalau orang mau masuk, mau ngelayat gitu, ya dia bilang kasih duit lah seikhlasnya aja, nggak apa-apa gitu. Ziarah makam keramat kan ini. Iya. Karena orang kalau lagi kepepet malah bisa ngasih duit banyak banget. Lebih all in gitu kalau duitnya sedikit gitu. Iya, kayak nggak masalah udah kepepet kan. Aduh, udah pengen kaya, udah pengen ini, saat adalah tembak di mistis-mistis gitu kan. Ada juga jasa-jasa kayak buka aura rezeki, ada jalan khusus ritual juga. Bahkan di beberapa tempat itu mereka bisa bikin gua buatan atau ruang ritual gelap gitu. Nah, terus kenapa sih orang bisa percaya juga gitu? Ya sesimpel pemikiran kayak ya siapa tahu bener gitu. Harapan itu menjadi sebuah harapan. Iya, dan itu udah cukup juga. Karena ada fakta psikologi yang menarik ya. Manusia lebih mudah percaya justru pas mereka lagi kayak kepepet, depresi, atau lagi ngerasa mentok kayak gitu. Jadi pas logikanya mati, harapannya malah naik gitu loh. Alasan lain juga karena budaya ziarah di Jawa itu kan kuat banget. Dan itu gak salah juga. Ziarah itu kan tradisi yang panjang secara sejarah juga gitu. Tapi yang dimanfaatkan di sini sih adalah orang dengan literasi sejarah yang rendah. Terus juga nggak ada data valid tentang tokoh yang dimakamkan juga. Sama ya percaya cerita dari orang pinter. Tapi memang betul sekali. Orang lebih mudah percaya itu ketika dia mepet pasti. Bener kan? Dia mepet dan mentok pokoknya gitu, nggak tahu mau kemana ya kan. Iya. Iya bener. Ini kesannya kayak ngeliat, wah ini kayaknya bisa jadi peluang emas nih. Nah, gitu. siapa tahu saya bisa kaya dari sini katanya kan. Daripada beli surat utang kan mendingan. Kapan kayanya? Kayaknya itu gak bisa Kan kaya katanya sih. Gak bisa kaya. Itu kan mendingan nyobain yang ini gitu kan. Nah itu ya kan. Karena orang udah kepepet. Itu wajar lah. Kan kayak misalnya kalau kita ngomong tentang kayak cult gitu ya. Itu kan kebanyakan kan anggotanya kan orang yang begitu juga. Yang dia udah mentok. Iya pasti. Pasrah. Pasti. Hidupnya nggak progres lagi gitu. Kayak gitu banyak kan tuh kalau kita ngomong tentang cult gitu ya. Atau kultus gitu. Dan mungkin kalau yang kayak petinggi-petingginya gitu, kayak kenapa masuk karena mungkin kalau dia di sana terus duitnya banyak atau apa misalkan kan, terus jadi petinggi di sana, kayak mereka mungkin demen kayak dihormatin, ya kan biasanya. Di cultnya itu maksudnya? Iya. Oh iya, ya bisa Dihormatin. juga. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Ya itu kayak plus poin aja. Tapi yang utamanya itu adalah emang kalau lu mau, ya gue kan nonton juga kan kalau orang-orang yang bikin cult tuh seperti apa gitu. Mereka emang mencari orang yang ini, yang benar-benar lemah gitu. Pasti sih. Yang benar-benar nothing Targetnya. tulus. Kan kalau misalnya join ke cult kayak gitu kan jatuhnya kita kan mau nyari tentara kan sebenarnya kan. Salah satunya juga mau nyari tentara. Ya tentara yang terbaik tentara yang apa? Yang besok dia nggak pulang ya nggak apa-apa kan gitu kan. Bener. Nah itu. Bener. Itu loh. Bener. Jadi yang dicari tuh yang nothing tulus pasti. Pasti nothing tulus. Kebanyakan gitu. Ya, emang di sini paling ini ya paling ahli gitu ya dalam apa mencari uang yang abu-abu gitu, paling jago gitu orang Indonesia tuh. Nyari uang yang abu-abu ada aja gitu ya. Kayak kalau lu datang ke pemakaman aja nih, lu mau
ngelayat kakek lu misalnya. Lu baru datang itu dirubung orang lu. Ngapain? 10 ya apa bersih-bersih ini, bersih-bersih makam apa. Terus ngasih lu kursi apa. Literally 10 orang bisa Son. Iya. Literally nih, gua enggak lebay. Itu kayak di TPU yang gede gitu ya? Enggak, ya TPU yang gede sih biasanya sih kayaknya. Iya kan. Tapi yang terkenal gitu lah, iya, kayak yang misalnya di terkenal Jeruk Purut gitu-gitu loh. Iya. Iya. Ya kan sama ini bukan mungkin... di Kalibata ada gitu, nggak ada di Kalibata begitu yang iya makanya iya kan. Iya. Paling Jeruk Purut gitu. Iya kayak gue misalnya di daerah gitu ke apa pemakaman gitu, ya nggak ada orang sih, kayak ya udah kosong aja. Kosong. Karena kecil kan, makam kecil kan, bukan yang terkenal gitu kan. Cuman keluarga lo doang maksudnya. Lu Jarang-jarang. pemakaman Son keluarga lu. Apa? Gila. Orang gila. Kayak di kebun-kebun Satu doang. kompleks isinya keluarga lu doang. Ngeri. Nggak kayak di kebun-kebun doang itu. Oh. Kebun-kebun. Jadi ya udah nggak bakal ada orang nungguin nangkring. Mau nunggu berapa lama baru ada pelanggan ya kan? Oh. Bukan di laut tapi Son, bukan. 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 Kan di rumah doang kalau itu. Apa? Ada dikasih Gucci di rumah doang. Oh. Iya sih biasanya soalnya kalau tradisi Chinese gitu misalnya suka dikubur juga ya soalnya dan kuburannya gede-gede kan biasanya kan. Ada keramik-keramiknya gitu lah. Ada keramik-keramiknya. Ya kan, terus gede, biasanya ada atapnya apa gitu-gitu kan. Atap sih. Atap gua enggak sih, enggak ada sih atap sih. Enggak, maksudnya yang lain. Yang lain ya. Iya, bukan lu doang lah yang diomongin di sini. Maksudnya tradisi-tradisi China kan kayak gitu kan. Ya orang-orang keturunan Tionghoa gitu. Atapnya tertentu doang. Misalnya kayak kita mau datang nih, set. Oh, tolong nih bangunin apa? Bukan bangunin ininya ya, bangunin tenda gitu. Oh, enggak dong. Ada permanen. Keramiknya gitu permanen atas atapnya permanen. Ada pagernya bahkan. Sumpah lu enggak tahu sih. Enggak pernah lihat sih. Aduh, gimana ini tawan gua ternyata. Saya lebih Cina ternyata daripada Son ternyata. Ya kan? Iya, ada tuh gitu-gitu tuh. Kuburannya biasanya bagus, gede gitu. Kadang ada yang ada pagernya. San Diego Hills kali itu mungkin. Apa? San Diego Hills itu kali yang mewah banget. Enggak. Ada kok di dekat rumah gue juga ada. Pernah lihat ya. Jadi ada pagernya apa gitu-gitu. Oke. Iya. Tapi kalau mau soal tradisi Cina nih Son, gue ada sebuah cerita nih Son. Kali ini tentang Cina. Oke. Ini tradisi baru yang datang dari sosmed Cina Son. Yang mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai ini jadi tradisi gitu Son. Oke. Ini TikToknya Cina berarti ya? Apa namanya? Douyin. Nah, dan Red Note kan ada 2 kan. Iya. Jangan sampai tradisi ini jalan terus. Oke. Karena kasihan wanita-wanita di sana. Asik. Lu tahu nggak sih di sosmed Cina yang dibilang cantik tuh yang kayak gimana? Gimana tuh? Gue baru tahu nih Sony, ternyata ada banyak body challenge yang viral di sosial media Cina. Jadi body challenge di sini itu adalah sebuah tes yang membuktikan seseorang itu cantik apa enggak. Loh, cantik itu kan relatif sih. Nah, makanya kita melawan tradisi ini kan. Ada apa aja sih challenge-nya? Oke, yang pertama nih Sony, ada yang namanya tes kertas A4. Di mana nanti cewek yang ngelakuin tes ini akan diukur lebar pinggangnya dengan menggunakan kertas A4. Jadi kertasnya itu nanti bakalan ditempelin dengan posisi vertikal pas di depan udelnya gitu Son. Kalau pinggang dia lebih lebar dari kertas A4, tandanya dia gagal Son. Aduh, kegedean pinggangnya untuk sosmed Cina katanya. Padahal tuh HVS normal doang kan? HVS normal kan? iya. Gila. Tapi kalau pinggang dia bisa ketutup total, nah itu dia yang bagus Son. Tapi sekali lagi menurut tren ini loh ya. Oke. Terus habis itu ada juga tes udel Son. Jadi cewek ini tuh dites apakah mereka bisa muterin tangannya ngelingkar dari punggung belakang ke depan. Gini tuh maksudnya gimana? Gini. Jadi kira-kira begini lah Son, gini. Oke. Ya. Nah gitu. Wah susah banget sih. Iya susah kan. Lalu setelah tangannya dilingkerin Son, tangan itu harus bisa menyentuh udelnya sendiri. Dan buat lo bisa lolos tes ini, itu lo harus nyentuh udel lo pakai jari Son. Jadi kuku tuh nggak dihitung. Kalau lo nyampe tapi kukunya doang, lo masih gagal. Gila. Jari lo yang harus bisa nyentuh udel lo. Kalau berhasil, tandanya pinggang lo bagus Son. Terus ada juga tes tulang selangka Son, atau yang bahasa ilmiahnya clavikula. Di bagian sini nih. Jadi cara ngetesnya adalah tulang selangka lo itu nanti bakal dituangin 1 sendok air yang ada ikan kecilnya di dalamnya. Dan kalau ikan itu bisa berenang di dalam tulang selangka lo, tandanya tulang selangka lo seksi katanya. Yes. Segitu. Jadi tulang selangka lo ditumpahin air sama ikan gitu. Iya. Kalau dia bisa berenang, tulang selangka lo bagus udah gitu. Tapi kalau cuman gini-gini doang, ikannya berarti kurang diet katanya. Jadi sampai tulang selangka aja tuh diperhatiin Son di Cina Son. Padahal kita sebagai cowoknya mungkin gak perhatiin juga kali ya tulang-tulang di sini ya. Benar, itu kan lebih fokus ke selangkang itu kan Son, maksudnya kan bukan selangka doang. Bener. Terus ada juga tes warna kulit Son. Kalau kulit lu coklat, orang Cina ternyata kurang suka. Sawo mateng nih ya. Tapi kalau kulit lu putih banget, terus kayak agak kebiru-biruan, bahkan cenderung agak pucat, nah itu baru yang mereka suka Son.
bisa biru-biruan ya? Apa itu ya? Maksudnya tone kulitnya tuh cool gitu. Oh. Iya. Dingin. Benar. Apalagi nih Son nih, kalau uratnya tuh kelihatan warnanya. Ijo-ijo gitu ya. Jadi ada hijau-hijaunya gitu di balik kulit ya kan. Ah. Itulah yang mereka sangat suka, Son. Oh, nilai plus itu ya. Nilai plus sekali itu. Wadaw. Iya. Jadi semua ini itu terjadi karena challenge-challenge yang datang dari Douyin dan Red Note. Menurut gue sih hal ini akan ngasih pressure yang gak dibutuhkan ya untuk para wanita. Soalnya menurut gue nih gak ada standar yang pasti buat nentuin kecantikan wanita gitu kan. Tiap orang beda-beda kan standarnya kan. Oh iya. Dan selama kita ngerawat tubuh ya pasti bagus-bagus aja gak sih jadi. Gimana menurut kalian tentang body challenge ini? Tulis di komen. Yes, tulis di komen. Nah itu dia Son. Jadi pinggang harus kecil kalau di Aduh. Cina itu sukanya. Di Indonesia juga ada sih body challenge. Apa itu? Ya kan? Tapi yang buat ini dapat promo makan. Oh yang kurus Yang maksudnya. ngelewatin tiang-tiang gitu. Oh iya. Tiang yang ini Iya. berapa persen diskonnya? Makin semakin lu kecil, kurus, semakin ya. kurus diskonnya bisa gratis, Pak. Iya. Gitu. Buat makan doang Buat kalau itu. makan. Iya. Gitu. Tapi kalau ini kan standar kecantikan. Jadi benar-benar kayak ya orang jadi merasa dia nggak menarik dong kalau misalnya apa namanya pinggangnya besar atau apa gitu kan. Iya kan. Jadi emang di Cina senengnya yang kurus-kurus gitu loh San. Kurus-kurus gitu. Iya, ya. yang kurus apa ya kan. Bahkan zaman dulu itu Cina ada salah satu tradisi juga di mana kaki wanita itu dimasukin ke sepatu yang kecil banget kan. Oh iya lagi. Iya kan? Sampai bentukannya nggak jelas. Bentukannya sampai gak jelas jadi kecil, Sampai- jadi hancur gitu ya Iya, kakinya iya, ya. iya, Lipet-lipet ya. Kayak lu pakai korset tapi di kaki lah gitu Iya. ya. Jadi emang mereka sangat seneng dengan yang Temennya kaki yang kecil-kecil gitu ya. Iya. Dan kurus Mungkin banget sih. efisien kali ya kalau Apa? kecil, kayak lebih Kenapa? efisien kan kalau kecil kan. Oh makannya dikit atau gimana? Enggak, portable juga kan bisa dibawa mana-mana misalnya atau makannya sedikit ya benar. Mungkin efisiensi balik lagi kali dipikirin ya kali ya. Iya. Tapi sekali makan jerang-jerang harus yang kan yang sekarang semakin sehat kan semakin mahal kan makanan kan. Oh iya benar. Gak efisien juga sih sebenarnya. Iya sih ya jadi mahal juga ya makanan Iya, sehat kan mahal juga ya benar iya, sih. Tapi efisien itu kan investasi ya kan. Investasi. Jadi nggak banyak penyakit di belakang gitu kan. Iya. Biaya rumah sakit mahal kan. Benar. Kan kadang-kadang juga orang kurus kan ada juga yang makannya banyak tetap kan. Iya, Karena iya, harus iya. ngasih makan dua kan. Satu dirinya, satunya demogorgon gitu kan. Son makanya ada di perutnya itu son cacing. Cacing. Iya. Cacing. Benar. Itu. Ngasih makan dua orang sekaligus tuh, dua makhluk. Dua makhluk. Oh sama satu lagi Son, apa efisiensi nggak makan tempat kan maksudnya kan? Oh. Mungkin itu senang juga, Itu juga iya sih. kan? Heeh. Rumahnya biar minimalis juga. Bener, kan ibarat di kantor mikirin gimana caranya lebih banyak bisa diangkut di kapal gitu kan maksudnya kan di kantor maksudnya di kantor. pabriknya kan, Iya, iya iya, kan? iya, iya. Gimana supaya kapal ini muat banyak gitu kan? Di rumah ke bawah soalnya efisiensinya ya kan. Di rumah harus kecil juga nih maksudnya nih. Mungkin gitu kali ya. Iya, karena kan tiap orang beda-beda kan. Maksudnya kalau gue nggak begitu suka kalau terlalu kurus. Oh. Kalau gue Dimana lo yang gede-gede gitu ya? yang fit karena sehat Oh, kan. fit. Iyalah yang sehat. Hmm. Iya, untuk menekan biaya rumah sakit juga kan salah satunya maksudnya Son. Iya. Iya dong ya kan, sehat fit gitu loh. Tapi gue kira itu body challenge-nya kayak ada kayak ke mukanya juga atau apa? Ternyata full badan. Ada ya? banyak Oh, ada muka juga pasti lagi ada, ya, lagi ya? iya. Pasti ada lah. Pasti ada sih. Kayak warna kulit kan kayak semuanya tuh. Iya kan, muka juga kan. Iya, Warna iya, kulit iya. kan. Ibaratnya warna kulit aja ya kan beda-beda ya tiap orang ya. Ada yang suka yang coklat apa gitu-gitu Iya, kan. Yang putih apa yang coklat Heeh. bisa. Dan ya jeleknya itu ya anggapannya orang kayak udah kayak kelihatan gitu standarnya gitu kan. Orang jadi apapun dilakuin gitu kan. Operasi apa Iya, apa ya kan, suntik sedot putih. lemak, suntik putih, suntik Operasi vitamin apa hidung, segala iya. macam. Iya. Bener. Jadi dia malah tipu-tipu kan jadinya akhirnya kan. Tipu-tipu akhirnya. Nah. Terpunya anak mukanya beda kan gitu kan. Nah, itu kena scam akhirnya Iya. kan. Nah, ini ngomong-ngomong soal tipu-tipu ya. Gue ada cerita tentang seseorang yang sangat berhasil gara-gara nipu. Oh, coba ceritain. Lo tau gak sih agen mata-mata terhebat di dunia yang cuma modal nipu, Jat? Waduh, siapakah itu? Nah sekarang gue mau ceritain tentang seorang pria yang merekrut dirinya sendiri buat jadi mata-mata pada saat Perang Dunia Kedua dan menjadi agen mata-mata paling sukses. Ini ceritanya bener-bener mind blowing sih. Jadi ada seorang pria asal Spanyol yang bernama Juan Pujol Garcia. Dia ini sama sekali gak punya latar belakang militer, apalagi jadi mata-mata. Yang dia punya cuma satu, Zat. Apa itu? Koneksi. Bukan, gak punya juga. Keluarga di pemerintahan? Bukan, gak ada juga. Tapi kebencian luar biasa terhadap si kumis, Zat. Duh, cari Chaplin ini berarti. Mirip sih, mirip. Ah. Suatu hari dia datang ke kedutaan besar Inggris di Spanyol dan menawarkan diri jadi mata-mata. Nah saat itu dia ditolak mentah
mentah-mentah ya. Tapi karena tekadnya yang kuat, dia malah berinisiatif jadi double agent. Waduh. Setelah dia ditolak sama Inggris sampai 3 kali, dia datang ke kedutaan besar Jerman di Madrid dan bilang kalau dia adalah pendukung loyal Jerman yang ingin membantu si kumis. Ya tentunya itu adalah tipuan kan. Tapi dia pas ngomong gini gak deh? Nice. Enggak. Mungkin. Tapi pihak Jerman percaya. Dia sampai dilatih, dikasih tinta khusus buat komunikasi rahasia, plus uang untuk pergi ke London dan membangun jaringan mata-mata. Nah, plot twist pertama, dia itu nggak pernah ke London, Zed. Padahal dikasih duit nih. Oh iya, terus duitnya dipakai buat apa? Dia malah ke Lisbon, Portugal, dan mulai menjalankan rencana briliannya ini, Zed. Pertama, dia menciptakan jaringan intel palsu berisi 27 orang, lengkap dengan latar belakang yang detail. Bahkan sampai drama perselingkuhan dan konflik pribadi karakter-karakter fiksi. Jadi orangnya nggak benar-benar ada yang 27 orang itu? Nggak ada. Oh. Terus dengan modal buku panduan, koran berita, dan imajinasinya yang liar, dia membuat laporan palsu tentang pergerakan tentara Inggris. Terus lokasi pabrik-pabriknya, moral militer, bahkan pola cuaca di Inggris. Saking meyakinkannya dia, pihak Jerman percaya kalau dia itu sedang melakukan operasi dari Inggris dan mulai ngasih dia lebih banyak uang untuk membiayai operasi mata-mata khayalannya dia ini. Akhirnya, usaha dia nggak sia-sia nih. Dia mulai dilirik juga sama MI5 dan direkrut sama mereka. Akhirnya ya diterima ya. Diterima juga langsung. Karena emang kan kalau mau diterima kerjaan harus ada pengalaman kerja minimal 1-2 tahun. Iya dong. Ayam sama telur ini ya. Iya, baru lulus sudah dimintain pengalaman kerja. Dan gak main-main, Zed. Dia dikasih tim beneran, bahkan dikasih codename Garbo namanya. Nah, di masa itu kan sekutu sedang merencanakan invasi untuk mendorong pasukan Jerman keluar dari daerah-daerah yang mereka duduki. Salah satunya Paris. Invasi tersebut sudah direncanakan akan dilakukan lewat daerah yang namanya Normandy di Prancis dan akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 1944. Masalahnya, kalau si kumis tahu invasinya mulai dari Normandy, operasi ini pasti gagal. Maka dimulailah operasi namanya Fortitude. Sekutu sampai menyiapkan tentara palsu, komunikasi radio palsu, serta latihan militer palsu. Dan mereka menyuruh Puhol ini memberitahu Jerman kalau semua itu asli. Jadi tugas utama Puhol adalah membuat si kumis yakin bahwa invasi akan terjadi di Pas de Calais, bukan Normandy. Dan bayangin, pihak Jerman sepenuhnya percaya sama dia. Sampai-sampai mereka nyusun seluruh strateginya berdasarkan laporan palsunya. Terkecoh berarti ya. Kecoh. Saat hari H tiba dan sekutu sudah mendarat di Normandy, Puhol melancarkan trik terakhirnya yang luar biasa. Dia mengirim peringatan ke Jerman, tapi sengaja telat supaya pesannya tidak sampai tepat waktu. Dan kalau dia mau disalahin, ini gue udah ngasih tahu gitu, cuman telat aja gitu ya. Iya benar, standar. Ini malah membuat Jerman makin percaya sama dia. Dalam pesan itu, dia bilang penyerangan di Normandy hanya pengalihan. Dan serangan sebenarnya akan terjadi di Calais. Hasilnya, si kumis menarik 20 divisi tentaranya dia dan semua unit-unitnya lah dari Normandy selama berminggu-minggu. Sampai para ahli sejarah sepakat kalau penundaan ini, Zed, menyelamatkan ribuan nyawa pihak sekutu. Nah, ini plot twist lagi nih, Zed. Puhol ini dapat 2 medali. Dia dapat gelar MBE atas jasanya dan penghargaan Iron Cross juga dari Jerman atas jasanya. Jadi sama-sama penghargaan tertinggi nih. Jadi yang kocak ini dia dapat 2 penghargaan dari negara yang dia bantu dan negara yang dia khianatin sekaligus. Wow. Banget ya, dihargai dari dua belah kubu ya. Yes. Akhir cerita, setelah perangnya berakhir, identitasnya terbongkar oleh Jerman. Dan karena takut diburu, dia memalsukan kematiannya sendiri, Zed, dengan bantuan MI5 dan hilang dari peredaran. Oke. Jadi gak ketangkap sampai akhir. Dia hidup tenang aja udah. Gila, keren banget ya. Gile. Dapat medali dari musuhnya, bahkan dapat juga gitu ya. Iya. Langsung dari 2 kubu ya dapat Anggapannya medali dari ya? yang dia bantu plus yang dia khianatin juga dapat dua-duanya gitu. Dan itu penghargaan tertinggi. Benar. Walaupun untuk militer. Ya walaupun ya bukan medali maraton gitu ya. Oh, itu yang paling penting kalau sekarang. Iya, lebih prestige ya. Lebih prestige lah. Apa nih MBA? MBA dong. Iya. Maksudnya ini Bapak bisnis, lulus gelar sekolah kan, bisnis gelar gelar. S2 ya. Iya, gelar S2. Iya, sarjana gelar S2. Ya master bisnis ya. Iya. S2 kan itu. Iya, S2 kayaknya MBA. Iya bener lah. Keren juga ya ceritanya berarti ya tentang mata-mata ini gitu ya. Karena dia bisa mengadu dia berada di tengah 2 negara adidaya pada masanya gitu. Iya, dan ya, dia kan? nggak ada background apa-apa loh, Pak. Orang udah kayak pengangguran gitu. Iya, kok bisa begitu ya? Jangan pakai nipu-nipu doang ya? Iya. Karangan lah, udah harusnya jadi penulis tuh orang tuh berarti itu. Bener. Ternyata Puhol itu juga ternyata ya orangnya gitu maksudnya ya. Iya kan? Karena bisa sama dong artinya. Berbohong. Iya, sama lagi artinya sebenarnya. Iya, gue di akhir cerita tadi rada anjir Puhol ini deh berarti gitu.
Lobang itu. Pecah. Iya baru sadar gue juga. Iya. Gitu ya. Itu jalan ninjanya si Puhol lah maksudnya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal Jerman nih Son ya kan. Gue sebenarnya ada sebuah cerita tentang negara tetangganya Son. Austria. Ya kan, dimana ada satu perusahaan yang menurut gue ini salah satu perusahaan tergila yang gue pernah tahu sih Son. Kenapa tuh? Dengerin ceritanya ya. Lu tahu nggak cerita tentang salah satu perusahaan tergila di dunia? Apa gilanya? Udah buang limbah tapi nggak tanggung jawab. Lala. Nggak, bukan. Saking gilanya perusahaan ini, di tahun 2019 mereka bisa ngejual 1 kaleng minuman mereka ke semua manusia di dunia Son. Which is totalnya 7,5 miliar kaleng Son. Gila. Tahun 2019 tuh. Perusahaan yang gue ngomongin ini itu bernama Red Bull. Jujur ini salah satu perusahaan tergila sih kalau menurut gue. Karena dari jualan energi drink, mereka sekarang bisa punya 2 tim Formula One, 5 tim sepak bola besar, dan 1 tim hoki Son. Jadi cerita ini sebenarnya bermula di tahun 1982 Son. Ketika seorang pengusaha asal Austria bernama Dietrich Mateschitz itu ngalamin jet lag gara-gara abis terbang ke Thailand Son. Akhirnya dia nyobain minuman lokal Thailand yang bernama Krating Deng, atau kalau yang dalam bahasa Indonesianya bison merah. Ternyata si Dietrich ini suka Son sama produknya. Jadi dibawa pulang deh tuh buat pitching ke investor-investor di Eropa Son. Jadi produk ini itu dipasarin dalam kategori baru yang pada saat itu belum ada di Eropa Son, yaitu kategori energy drink. Pertama kali dia yang bikin Son. Kategori energy drink. Tapi sayangnya para investor merasa produk ini mah cuman bakalan laku di Asia doang gitu. Tapi karena si Dietrich ini sangat yakin sama produknya, akhirnya dia pakai duit sendiri tuh. Dia invest sekitar $500,000 pada saat itu dan langsung menjalin kerja sama yang bikin Krating Deng, dan dia juga invest $500,000 juga pada masa itu. Akhirnya Red Bull di launching di tahun 1987 Son di Austria. Pas awal-awal Red Bull rilis, dia sempat di-ban tuh di beberapa negara. Salah satunya di Jerman Son, which is itu negara tetangganya Austria kan. Tapi justru karena minumannya dibikin ilegal, anak-anak muda Jerman tuh malah makin nyari gitu Son, makin penasaran. Makin gak boleh makin ini ya. Makin menjadi iyalah. Jadi banyak Son yang nyebrang ke Austria cuman buat beli Red Bull ini awal-awal dulu. Iya. Dan Red Bull ini itu berhasil menjual sekitar 1 juta kaleng Son di tahun pertamanya lu bayangin. Sampai akhirnya pelan-pelan negara yang pada nge-ban Red Bull itu pada ngebolehin minuman ini masuk akhirnya. Dan akhirnya di tahun 1997 Red Bull berhasil masuk ke Amerika Son, di American Dreams, dan berhasil ngejual 1 juta kaleng per hari Son di seluruh dunia. Sehari doang. Dan yang gilanya, 1 kaleng Red Bull itu produksinya diperkirakan hanya membutuhkan 9 sen doang Son, atau sekitar 1.500 rupiah lah gitu. Dan mereka bisa jual di 3,59 US dollar. 3,5 untungnya. Atau sekitar 59.900 rupiah lah per kaleng gitu kalau pakai rate sekarang. Dan kalau harga wholesale-nya Son itu sekitar 1,87 dolar Son, atau 31.209 rupiah. Jadi mereka ini punya keuntungan yang luar biasa besar dong tentunya gitu ya. Iya. Makanya mereka bisa ngelakuin marketing yang gila gitu, yang selalu bikin rame internet. Contohnya salah satu yang paling terkenal itu Red Bull pernah bikin video di tahun 2012 di mana seorang profesional skydiver yang bernama Felix Baumgartner disuruh loncat dari luar angkasa dengan ketinggian sekitar 39 km Son. Iya itu pernah lihat tuh. Dan kecepatan jatuh yang mencapai 1.342 km per jam Son. Bayangin Son. Gila itu ya dulu ya. Untuk bikin video ini Red Bull itu mengeluarkan dana sebesar 50 juta dolar Son. Gila. Satu video. Mahal ya. Tapi menurut banyak expert Son, dari modal yang 50 juta dolar ini Red Bull berhasil mendapatkan total marketing yang nilainya tuh setara dengan sekitar 6 miliar US dollar gitu Son. Ya kan? Karena videonya viral banget gitu, dan banyak yang ngomongin dan juga ngeliput secara gratis gitu kan. Tapi setelah tahun 2012 ternyata penjualan mereka mulai menurun. Kenapa? Ini sebenarnya bahaya buat mereka karena mereka tuh cuma ngandelin satu produk doang kan, ya minumannya itu gitu. Akhirnya ya mereka mulai invest ke tim bola, F1 gitu-gitulah. Buat yang tim bola ini lumayan brilian nih Son nih. Jadi dia ini beli timnya tuh nggak asal gitu loh Son. Mereka bener-bener mikirin dari hulu ke hilir lah, mirip-mirip Gibran lah gitu. Jadi mereka ini beli tim di Brazil Son, dimana fokusnya buat nyari bakat-bakat muda yang bagus. Abis itu kalau lumayan gitu dikirim ke Eropa Son, tapi di tim kecil dulu di Liga Austria, which is timnya dia juga yang namanya RB Salzburg. Iya. Kan? Kalau mereka bagus mainnya bakal dikirim ke tim mereka yang main di Liga Champions Son, RB Leipzig di Liga Jerman. Gila. Dan buat para pemain yang udah mulai tua nih Son, dan di ujung karirnya gitu, mereka bisa pindah ke The New York Bulls Son di Liga Amerika. Jadi benar-benar dari hulu ke hilir kan, diwirin kan. Gila ya. Lo mau pensiun ya di Liga Amerika, gue punya juga tuh timnya di Liga Amerika gitu loh. Dia kayak gitu mainnya gitu. Pinter ya. Dan keputusan dia beli
tim bola New York itu tepat Son. Ternyata karena value-nya lumayan naiknya luar biasa. Naik ya MLS ya. Dan karena itu timnya New York kan. Kan New York kan salah satu kota di Amerika yang luar biasa kan. Iya. Jadi gue contohinnya harga New York Bulls aja ya. Jadi awal dibeli itu di tahun 2006 Son, New York Bulls ini sama Red Bull. Dibelinya $25 juta harganya. Di tahun 2025 ini, New York Bulls tuh diperkirakan bernilai sekitar $615 juta Son. Yes. Ya kan? Modalnya $25 juta Son. Investasi 19 tahun. Worth it sekali gila. Itu contoh satu aja tuh, ya kan? Ya sebenarnya masih banyak yang lain dan value-nya emang udah meningkat terus. Iya. Makin kesini gitu. Iyalah, gimana kayak yang Leipzig segala macem. Iya kan? Pasti lebih meningkat lagi. Karena kan MLS kan emang lagi banyak juga kan yang invest ke MLS. Iya. Liga-liga Amerika. Si Beckham aja ini tim juga kan, punya, Miami. Gitu. Ini menurut gue salah satu perusahaan yang tergila sih yang ada. Iya, ada aja ya. Karena ini sih mereka punya margin yang luar biasa besar. Iya, jadi mereka bisa melakukan apa saja gitu loh Son. Itu kan orang mikir dijual berapa kaleng kayak gitu kan. Iyalah. Buset, tapi marginnya sinting sih. Itu berapa persen tuh ya? Kalau dipersenin ya tinggi sekali sih itu. Ribuan persen ya, ribuan dari 9 persen, sen ke taruhlah 3,59 sen gitu ya. Iya. Ribuan persen sih. Iya, anggapannya lu zaman sekarang bisnis mungkin aja. 3.500-an persen mungkin satu produk. Satu kaleng gitu ya. Dan pada saat mereka jual wholesale juga kayak ke Walmart kemana, itu kan harganya masih $1,8 apa? Masih untung gede banget. Masih untung banget lah. Tetap masih untung banget. Kan. Itu ini loh. Harga satuan, tapi ya belinya harus yang 24 itu, satu kardus, paham gak lo? Iya kan jalan terus kan. Itu gila banget, 1 juta kaleng satu hari ya, itu udah gila sih. Gila. Mungkin yang sekarang kan banyak yang bikin energy drink juga, artis luar ya kan. Kayak siapa namanya, Jack Paul ya. Oh enggak, itu bukan energy drink sih, kayaknya itu lebih ke kayak semacam elektrolit atau apa gitu. Bukan Prime itu kan juga ada. Prime itu bukan energy drink sih, setahu gue itu lebih mirip sama Gatorade gitu lah kayaknya. Beda. Kayaknya tuh electrolyte deh kayaknya modelannya. Beda. Energy drink nih biasanya punya perusahaan-perusahaan gede tuh, kayak mungkin saingannya dia paling dekat Monster Energy kali ya. Saingan terdekat. Yang ada kafeinnya tinggi ya. Nah iya kayak gitu-gitu. Kalau yang Jack Paul kayaknya dibikinnya kayak lebih ini deh, lebih sehat gitu deh. Oke. Beda-beda. Itulah alasan kenapa profit dia menurun terus dari tahun 2012. Karena ya tren hidup sehat udah mulai meningkat. Iya, ini kan isinya. Dan minumannya kan emang berbahaya sebenarnya kalau dikonsumsi terus-menerus. Benar. Iya kan? Kalau sampai tiap hari sih buset. Benar. Lumayan rusak sih harusnya. Iyalah, waduh bisa sakit jantung lah apalah misalnya itu kan. Dalamnya gula juga banyak ya kan. Kafein tinggi, gula tinggi. Benar. Ini kita ngomong ini supaya penonton tahu kita tidak dibayar. Kalau dibayar tidak mungkin bisa ngomong begini, oke? Tidak mungkin dibayar ya. Dan dia juga nggak berinovasi kayak ini ya, no sugar gitu. Kan sekarang lagi rame kan, apa-apa no sugar, apa-apa no sugar. Nggak di Amerika, di Indonesia nggak ada sih ya, masih Red Bull biasa aja. Iya kan, iya benar juga sih. Atau mungkin kalau misalnya di no sugar, hilang efeknya, nggak dapat energi. Nggak tahu juga sih. Bisa jadi itu dari minuman dari Thailand loh, Cuk. Iya. Lu bayangin Krating Deng. Banyak orang yang suka tuker tuh. Dikiranya Krating Deng duluan. Red Bull duluan dikiranya. Baru Krating Deng. Padahal sebaliknya. Dia pecah kongsi kan ini kan ya. Nggak pecah kongsi, nggak pecah kongsi. Masih sama. Kalau sekarang nggak tahu gimana. Tapi terakhir lu suka beli juga kan? Itu kan Krating Deng Red Bull kan? Iya. Bersatu di satu kaleng kan? Iya iyalah. Yang Red Bull yang kaleng kecil yang warnanya kuning itu kan Krating Deng Red Bull kalau nggak salah tulisannya. Oh gitu. Yang lu suka beli juga. Iya. Kalau sebelum syuting yang kalengnya kan. Yang kalengnya tuh kecil. Kalau Red Bull kan kaleng segini lah. Iya. Panjang. Yang segini tuh loh. Itu Krating Deng Red Bull setahu gue iya. Masih kok kayaknya masih satu company kok. Masih ya. Karena investment awalnya ya 50-50 itu 500.000 gitu. Gila ya. Sadis. Dan kalau misalnya gue bahas tentang cara mereka marketinginnya di awal tuh lebih gila lagi sih. Lebih gila lagi. Mereka masuk nawarin alkohol miras gratis di depan kampus-kampus ya kan. Tapi harus dimix pakai Red Bull dia. Awal mulai masuk ke situ, dia masuk ke scene bar-bar gitu. Makanya gue lumayan kagum sama perusahaan ini. Gila. Belajar banyak kreativitas juga dari perusahaan itu. Dan gue curiganya juga ya, produksinya jangan masih di Thailand lagi. Gue curiga juga. Iya lagi. Lo bayang sih kok kayak gitu? Iya. Jadi kadang tidak punya employee. Ini pokoknya kalau ini dari Krating Deng 9 sen. Iya. Kamu tinggal ngurus warehouse doang. Oh itu gimana sih? Iya sih. Dan perusahaan luar kan pasti banyak gitu kan. Ya anggapannya kayak Apple sama Nvidia sampai sekarang kan nggak punya pabrik sendiri kan.
masih di Taiwan semua kan? Di Taiwan untuk chipnya ya. Beberapa. Untuk chipnya, bukan hanya di Taiwan Enggak. dong, di Cina apa segala. Iya ya, maksudnya bukan punyanya Apple kan, dia kayak kolaborasi lah. Iya kolaborasi, tapi kan bukan sampai jadi tuh di Taiwan gitu kan enggak. Enggak. Lah iya kan kalau ini Oh iya, ini bisa kan langsung ini ya. ada perusahaan jadi nih. Hmm. Bos, udah gua ambil dah, gua mau sono. Kayak Macron ya. Ya beda dong. Iya. Ini kan bukan ke pabrik, lu kan nggak bisa lo datang ke bosnya Kerating Deng, gue pengen dong minuman ini, kan nggak bisa. Jangan udah jadi semua barang yang maksud gue gitu loh. Iya kan? Dan nggak mungkin dicontek karena perusahaan Kerating Deng itu juga invest di situ. Iya kan? Itu perfectnya itu, makanya gue bilang nggak mungkin lo tiba-tiba berapa tahun kemudian di ITC Guangzhou tiba-tiba ada barang lo gitu kan? Nggak mungkin, nggak bakal terjadi nih kalau sama ini. Iya. Itulah kesempurnaannya di situ menurut gue. Nah ini kan lu tadi ngomongin tentang perusahaan tergila di dunia kan, Cet? Ah. Kali ini gue bakal bahas hewan terkuat di dunia. Terkuat kali ini ya. Terkuat. Dan tergila agak mirip-mirip tuh ya. Mirip-mirip. Kan? Benar. Coba ceritain. Lo tahu gak sih hewan terkuat di dunia itu apa, Cet? Loh, singa kali, bukan? Salah. Raja singa? Bener. Kok bener? Udah chatnya Raja Singa. Loh, kan singa raja hutan gimana sih? Oh iya. Rajanya singa maksudnya. Iya. Bener. Bukan ya, salah ya? Bukan, salah. Oh, bukan, oke. Hewan ini namanya tardigrade atau sering disebut water bears atau beruang air. Nah kayak namanya nih, kalau lu lihat bentuknya ya, dia lucu gitu kayak permen Yupi. Tapi ukurannya super kecil banget gitu. Ya kayak kutu lah. Nah hewan berkaki 8 ini cuma berukuran 0,3 sampai 0,5 mm. Jadi cuma bisa dilihat pakai mikroskop sih. Berarti bukan seperti kutu berarti ya? Bayinya mungkin bayi kutu kali. Oh. Yang bikin gila sih, tardigrade ini udah ada di bumi sejak 500 juta tahun yang lalu. Buset, udah lama banget itu. Bayangin dia udah melalui kepunahan massal, super volcanoes, zaman es, dan radiasi kosmis. Dan corona juga dilewatin soalnya. Oh. Ada itu kan? Nggak ada sih kata jering. Bahkan sebelum manusia ada, Zat. Loh kok bisa bertahan selama itu, Bang? Jadi kalau kondisi lingkungannya buruk, Zat, tardigrade nih masuk ke mode bertahan hidup yang namanya kriptobiosis. Lagi turun tuh sekarang ya. Iya, artinya nggak beli kripto lagi selama 4 tahun ke depan tuh. Itu cara bertahan hidup menurut lo ya? Iya benar kan? Menurut lo kan? Enggak ya, intinya hewan ini akan melingkar kayak bola kering yang disebut tun. Pada fase ini, mereka mengurangi metabolismenya hingga 0,01%. Waduh, berarti orang puasa itu Son berarti. Ada segitunya. Nggak nyampe 0,01 sih ya, benar. Terus dia mengeraskan cangkang luarnya, melindungi DNA mereka dengan protein spesial yang nanti bakal gue bahas, dan juga mengganti air dalam badan mereka dengan semacam gula bernama trehalose. Dan mereka bisa ada di kondisi ini puluhan tahun, Zat. Gila, lama banget Son. Mereka sanggup hidup di suhu ekstrim dari minus 272 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Wah, dari nonchalant sampai extra hot gitu Son. Bener gak? Bener. Terus luar angkasa yang tanpa udara, abis itu tekanan yang sangat besar, bahkan lebih dari tekanan dasar lautan. Bahkan lebih dari tekanan masyarakat untuk bilang ini bencana nasional Son, bener? Padahal harusnya jadi nasional dengan sehat. Iyalah, harusnya gimana sih Anda, tolong dong Pak. Dan juga bisa hidup dalam radiasi yang sangat besar, yaitu ribuan kali dosis yang bisa membunuh manusia. Nah yang membuat mereka sekuat ini Zat, adalah superpower mereka, yaitu protein khusus yang namanya The Soup. Protein ini melindungi DNA mereka seperti baju besi. Baju zirah gitu maksudnya ya. Iya, jadi DNA-nya itu nggak rusak meski kena radiasi ekstrim. Mereka juga punya sistem perbaikan DNA yang secepat kilat. Karena kelebihan mereka ini, Zat, para peneliti sekarang mempelajari tardigrade untuk membantu astronot bertahan di luar angkasa. Contohnya, protein mereka tadi yang namanya The Soup itu lagi dieksperimen ke sel manusia. Dan tes awal nunjukin kalau itu bisa mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radiasi. Selain itu, peneliti mencoba menerapkan sistem hibernasi tadi pada manusia untuk perjalanan ke luar angkasa yang berbulan-bulan. Protein tardigrade juga sedang dikembangkan untuk membuat material tahan radiasi seperti baju astronot atau bahkan bahan pesawat luar angkasa, Zat. Wah, gila banget ya, ternyata fungsinya bisa banyak ya. Hewan ini gitu ya, kalau diteliti lebih lanjut lagi gitu ya maksudnya ya. Iya. Dan ini maksudnya kan bukan hewan-hewan langka atau apa kan. Kayak di dekat kita pun ada biasanya. Ada banyak gitu ya, jumlahnya banyak. Gitu. Cuman karena kecil, jadi kita nggak bisa lihat gitu ya. Biasanya di mana itu? Kayak di paling pot-pot bunga gitu-gitu. Oh. Pot-pot tanaman. Berarti di dalam tanah biasanya gitu Dalam ya. tanah. Oh iya. Bagus juga sih ada hewan yang begini gitu ya.
Gue baru tahu juga ada hewan yang sekuat ini gitu, masih 500 Iya. juta tahun ya. Dan fotonya kan maksudnya dari bentukannya pasti lo pernah lihat deh bentukannya kayak sering bertebaran di mana-mana gitu. Dibilangnya ini kan apa, beruang ya, beruang air, ya? Water bear kan. Ya bentuknya emang agak-agak mirip sama beruang ya, walaupun kakinya ada 8 kan itu kan. Oke kalau gitu mendingan sekarang kita langsung aja masuk ke segmen baca komen. Let's go. Oke, komen pertama ini komennya dari episode sama Dokter Boyka kemarin ya Son ya. Iya. Ini dari @fikri awalil katanya. Inilah episode yang ditunggu-tunggu oleh Son. Nah gitu. Kenapa? Betul sekali itu Fikri ya. Dong, saya kan Fikri sangat cermat dalam melihat gerak-gerik ini berarti kalau Oh gitu. enggak, itu emang maksudnya bagus juga kan kayak lu buat ngejaga kesehatan lu. Oh, ya kan? kesehatan apa itu? Kesehatan testosteron misalkan. Oh. Itu kan penting juga buat energi ya kan. iya. Kayak olahraga Sehingga lu memang menunggu-nunggu karena saking pentingnya itu ya. saking pentingnya Benar, itu. begitu Fikri ya. Oh. Luar biasa, Anda bisa menjadi detektif swasta berarti setelah itu. Walaupun belum dipraktekkan tapi pasti masih sehat dulu kan. Benar. Hari ini kan masih belum berangkat. Apa udah juga hari ini? Ngasal. Komen selanjutnya dari @trihantoro 2407. Oke. 2026 kayaknya bakal jadi tahun riset Ensan. Wow, amin. Kontennya lebih menarik dari yang lain untuk saya katanya. Amin. Disclaimer. Amin. Amin, Mulai amin. dari Bang Kutang, Joko Anwar, detektif swasta, sekarang bahasanya bersama Dr. Boyke yang belum saya dengar sebelumnya. Gitu. Amin. Terima kasih banyak. Tadi siapa namanya? Tadi namanya Trihantono ya. Trihantoro, thank you so much bro ya kan. Thank you, Doain thank aja you. mudah-mudahan kita bisa maju terus gitu ya, lebih baik lagi setiap minggunya gitu ya Son ya. Dan jangan lupa nonton ya, kita berdua doang juga dong. Nah, Jangan tenang tunggu aja, bintang itu tamu. pasti banyak yang nonton juga kok. Iya dong. Sobat Iya Loteng kan? ya. Yes. Oke. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu ada Disrespect Force. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan Yes. lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di atas 12.